Penggunaan ahli dan akademisi dalam suatu sosialisasi kebijakan adalah hal yang problematik karena dapat menurunkan legitimasi dari suatu kebijakan. Dewan Juri yang terhormat, saya pembicara pertama tim kontra, izinkanlah saya untuk menyanggah beberapa pernyataan tim pro. Pertama, adanya inkonsistensi di tempat mereka. Pertama, mereka mengatakan bahwasannya influencer bisa mempengaruhi masyarakat tanpa adanya diskursus yang mana masyarakat akan manut-manut saja terhadap perkataan influencer tersebut. Namun di akhir mereka mengatakan bahwasanya di Indonesia selebgram yang mempromosikan tentang vaksinasi cenderung diremehkan oleh masyarakat dan tidak dipercaya masyarakat. Sehingga kami pertanyakan pemberdirian dari tim pro pada akhirnya, Dewan Juri yang terhormat. Kami percaya bahwasannya influencer ini bisa mempengaruhi masyarakat dalam cakupan yang luas pada akhirnya. Lalu sanggahan kami yang kedua, mereka mengatakan bahwasannya influencer hanya akan menggiring opini tanpa adanya diskursus. Respon kami yang pertama, kami yakini bahwasannya di status quo saat ini sudah ada masyarakat progresif yang pada akhirnya bisa menjadi rujukan terhadap penggiringan opini yang dilakukan oleh influencer tersebut. Ada rujukan-rujukan lain dari perspektif yang berbeda sehingga pada akhirnya masyarakat tetap bisa melakukan diskursus yang sehat di media sosial tersebut. Respon kami yang kedua, penggiringan opini. Kami katakan hal tersebut apabila terjadi tidak akan mengapa karena bagaimanapun pada akhirnya penggiringan opini tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan legitimasi dari suatu kebijakan. Apa yang menjadi indikator meningkatnya legitimasi suatu kebijakan? Legitimasi suatu kebijakan dapat dikatakan meningkat apabila partisipasi masyarakat dalam kebijakan tersebut sangatlah tinggi. Yang artinya di sini penggiringan opini tersebut dapat digunakan untuk menggiring masyarakat dalam mempercayai kebijakan tersebut sehingga pada akhirnya legitimasi suatu kebijakan akan meningkat. Sanggahan kami yang ketiga, mereka mengatakan bahwasanya akan ada peralihan tanggung jawab apabila influencer digunakan sebagai sosialisasi kebijakan. Respon kami yang pertama, kami katakan hal tersebut tidaklah benar karena bagaimanapun penggunaan influencer ini, pembayaran influencer menggunakan alokasi APBN merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mensosialisasikan suatu kebijakan karena melihat kapabilitas influencer tersebut dalam mensosialisasikan kebijakan dalam media sosial terlebih lagi untuk masanya. Respon kami yang kedua, apabila memang hal ini adalah benar suatu peralihan tanggung jawab, kami katakan hal tersebut tidak. Mengapa? Karena pemerintah bukanlah pelaku tunggal dalam suatu pemerintahan sehingga pada akhirnya bisa menggunakan komponen-komponen masyarakat lain untuk melakukan suatu perannya di masyarakat. Lalu respon kami yang ketiga, kami meyakini bahwasanya tim pro yang menggunakan akademisi untuk menyuluhkan suatu kebijakan jugalah suatu bentuk peralihan tanggung jawab pada akhirnya, bukan? Dan kami lihat hal ini sangatlah tidak eksklusif apabila memang benar ini adalah peralihan tanggung jawab yang buruk pada akhirnya. Maka dari itu, kedudukan kami sebagai tim kontra, kami tidak akan melarang pejabat pemerintah untuk menggunakan influencer dalam sosialisasi kebijakan karena tujuan besar kami adalah untuk menjaga iklim demokrasi dari suatu negara dengan parameter apabila partisipasi dan check and balance dari masyarakat meningkat pada akhirnya. Lalu beban pembuktian kami ada 3, mengapa pada akhirnya ini dibenarkan, kedua, mengapa pada akhirnya penggunaan influencer ini dapat mencapai tujuan kami. Lalu yang ketiga, mengapa pada akhirnya ini eksklusif. Lanjut ke beban pembukti, ke justifikasi kami. Justifikasi yang pertama, mengapa pada akhirnya penggunaan influencer ini dibenarkan. Kami yakini bahwasannya suatu kebijakan dibuat atas adanya urgensi, yang artinya suatu sosialisasi kebijakan tersebut harus segera dilakukan karena adanya urgensi tersebut, Dewan Juri yang terhormat, agar masyarakat segera mengetahui urgensi di status quo pada akhirnya. Maka dari itu, kami melihat bahwasannya di sini penggunaan media adalah hal yang benar karena Indonesia secara geografis merupakan negara dengan puluhan provinsi yang pada akhirnya dibutuhkan suatu sarana untuk mencakup seluruh warga negaranya dalam penyuluhan suatu kebijakan. Dan mari kita lihat manakah yang lebih memiliki daya tawar kuat antara influencer dan tim ahli atau akademisi. Kami lihat bahwa influencer memiliki daya tawar yang lebih karena mereka memiliki masa yang lebih di media sosial juga pada akhirnya. Sehingga satu postingan mereka bisa dilihat banyak orang, khususnya masanya, sehingga pada akhirnya suatu penyuluhan kebijakan dapat berjalan secara inklusif. Berbeda dengan tim ahli, mereka hanya menggunakan pendekatan teoritis dalam melakukan penyuluhan kebijakan sehingga pada akhirnya hal ini hanya akan eksklusif terhadap golongan progresif masyarakat yang mengerti apa yang dikatakan oleh tim ahli tersebut dan sangatlah tidak sesuai dengan budaya dari masyarakat Indonesia yang mereka memiliki literasi yang rendah pada akhirnya. Terlebih lagi, apabila dipertanyakan kompetensi dari influencer ini, kami bisa menjamin influencer di tempat kami akan memiliki kompetensi untuk memberikan penyuluhan kebijakan tersebut. Inilah analisisnya. Pertama, kami yakini pemilihan suatu influencer dalam menyuluhkan suatu kebijakan dilakukan berdasar kompetensi dari influencer tersebut di bidangnya, Dewan Juri yang terhormat. Seperti bagaimana pemilihan Cate Blanchett sebagai suatu ikon dari lembaga swaka di Australia, yang mana Cate Blanchett dipilih karena adanya orientasi lingkungan yang tinggi pada dirinya, Dewan Juri yang terhormat. Sehingga inilah yang menunjukkan bahwasanya kompetensi dari tiap influencer tersebut telah
telah dievaluasi oleh pemerintah saat pemilihan influencer tersebut, Dewan Juri yang terhormat. Lalu analisis yang kedua, apabila memang influencer tersebut melakukan hal yang salah, akan ada supervisi dari pemerintah yang bisa melakukan peneguran terhadap influencer tersebut, Dewan Juri yang terhormat. Seperti misalnya Raffi Ahmad yang saat dia menjadi duta vaksinasi di Indonesia, namun setelah itu dia melakukan pelanggaran protokol kesehatan, dia langsung ditegur oleh pemerintah, dan pada akhirnya ini bisa menjadi contoh praktis pada masyarakat bahwasanya pelanggaran protokol kesehatan tidak akan pernah dibenarkan siapapun Anda, atas siapapun Anda, Dewan Juri yang terhormat. Sehingga pada akhirnya kompeten atau tidak kompetennya influencer tersebut akan tetap bisa berjalan baik bagi masyarakat. Berbeda untuk tim ahli, mereka melakukan pendekatan yang eksklusif dan hal tersebut saja sudah tidak bisa dibenarkan, Dewan Juri yang terhormat. Lanjut ke beban pembuktian kami yang kedua. Bagaimana pada akhirnya hal ini akan meningkatkan partisipasi masyarakat dan ini akan baik. Karena kami melihat bahwasannya penerapan atau penggunaan influencer untuk melakukan penyuluhan suatu kebijakan, kami rasa hal ini akan lebih baik karena pada akhirnya masyarakat akan berbondong-bondong atau berpartisipasi dalam suatu kebijakan tersebut dengan mereka mengomentari postingan influencer yang mensosialisasikan kebijakan tersebut, Dewan Juri yang terhormat. Entah pro atau kontra, Dewan Juri yang terhormat. Berbeda apabila kita menggunakan tim ahli dari pemerintah untuk melakukan sosialisasi tersebut, masyarakat akan enggan untuk melakukan komentar terhadap kebijakan tersebut karena adanya ketakutan untuk berpartisipasi. Karena apa? Ketakutan tersebut bisa muncul karena seperti yang kita ketahui dalam beberapa peristiwa yang lalu, bagaimana adanya seseorang yang mengkritik KUHP dalam media sosialnya, lalu beberapa media sosialnya seperti WhatsApp-nya diretas, Instagram-nya diblokir dan lain sebagainya, dan ini merupakan suatu represi terhadap partisipasi masyarakat di laman media pemerintah pada akhirnya, sehingga partisipasi masyarakat akan lebih baik di tempat kami karena pada akhirnya partisipasi akan dilakukan dalam kolom komentar influencer yang melakukan sosialisasi terhadap kebijakan tersebut, Dewan Juri yang terhormat. Maka dari itu kami meyakini bahwasannya influencer ini bisa menerapkan suatu sosialisasi yang lebih inklusif dan bisa berjalan cepat dan bisa mencakup massa yang banyak, sehingga suatu kebijakan yang membutuhkan massa banyak dalam suksesinya seperti misalnya pembentukan herd immunity oleh vaksinasi juga akan lebih baik apabila dilakukan melalui adanya influencer yang dilakukan sebagai sarana sosialisasi kebijakan. Kami tutup, terima kasih.